Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ainin Syafia dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 31300210001. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan komputer untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar teknologi ilmu komputer. Mengenai apa itu jaringan komputer, jenis-jenisnya, macam-macamnya, serta topologi jaringan dan OSI layer. Untuk lebih jelasnya, silakan simak videonya ya guys. Jaringan komputer. Topik materi yaitu yang pertama, jaringan komputer, meliputi pengertian, manfaat, tujuan, dan jenis. Yang kedua, topologi jaringan, meliputi pengertian dan macam-macamnya. Dan yang ketiga, OSI layer, yaitu ada pengertian, arsitektur model OSI, dan model referensi OSI. Kita masuk materi yang pertama, yaitu jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Selanjutnya, manfaat dari jaringan komputer. Yang pertama, manajemen sumber daya lebih efisien. Contohnya pada penggunaan printer secara bersama-sama. Yang kedua, komunikasi bisa lebih efisien karena hampir tidak ada jeda waktu kirim dan terima email rapat dengan menggunakan teleconference. Dan yang ketiga, ada mempercepat proses berbagi data. Kita tidak perlu copy ke disk untuk akses. Tujuannya dari jaringan komputer yang pertama yaitu agar data dapat mencapai tujuannya. Yang kedua, untuk komunikasi seperti surat elektronik, chatting, dan lain-lain. Yang ketiga, membagi sumber daya seperti pada saat berbagi pemakaian printer, CPU, memori, dan hard disk. Yang keempat, untuk akses informasi di web browsing. Jaringan komputer ada client server dan peer-to-peer. Client server merupakan konsep arsitektur jaringan yang menghubungkan dua objek berupa sistem server dan sistem klien yang saling berhubungan melalui jaringan. Komputer server berfungsi untuk menyimpan data, melayani permintaan akses dari komputer klien, serta mengelola lalu lintas data dalam sebuah jaringan. Yang selanjutnya yaitu jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer adalah suatu jaringan komputer yang tersusun oleh lebih dari satu komputer tanpa melalui sebuah server terdedikasi dalam lingkungan tertentu agar bisa saling berbagi. Pada jaringan peer-to-peer, kita tidak memerlukan hub atau switch. Setiap komputer dalam jaringan ini merupakan server sekaligus juga klien. Selanjutnya, jenis jaringan komputer berdasarkan luas areanya. Yang pertama ada PAN, Personal Area Network. Yang kedua ada WAN, Wide Area Network. Yang ketiga LAN, Local Area Network. Yang keempat MAN, Metropolitan Area Network. Dan yang kelima ada Internet, yaitu WAN yang bersifat khusus. Yang pertama PAN, Personal Area Network. PAN yaitu jaringan komputer yang dibentuk oleh beberapa buah komputer dengan peralatan non-komputer seperti printer, mesin fax, handphone. Dan PAN dibangun dengan teknologi wire USB dan wireless network seperti Bluetooth, Wi-Fi, dan infrared. Dan cakupan area PAN yaitu sekitar 6-9 meter, tapi saat ini dapat menjangkau lebih luas lagi. Selanjutnya ada LAN, Local Area Network. Jaringan ini
merupakan jaringan komputer yang dibangun pada area yang terbatas seperti rumah, ruangan, gedung, dan kampus. Jaringan ini terdiri dari puluhan hingga ratusan komputer dan transfer data cukup tinggi. Selanjutnya ada MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan MAN merupakan jaringan komputer yang meliputi area sebuah kota. Cakupan area MAN lebih besar dari LAN, yaitu yang merupakan komputer beberapa sekolah atau kampus. Jaringan MAN merupakan kumpulan beberapa dari jaringan LAN. Jaringan MAN dimanfaatkan dalam jaringan TV kabel, teknologi serat optik untuk akses internet kecepatan tinggi. Selanjutnya ada WAN, Wide Area Network. Jaringan komputer ini merupakan jaringan komputer yang meliputi area geografi sangat besar seperti antar kota, antar benua, dan antar negara. Jaringan WAN memanfaatkan saluran telepon umum atau satelit. Yang terakhir ada internet. Internet merupakan WAN yang bersifat khusus dan protokol yang digunakan yaitu TCP/IP. Yang kedua, jenis jaringan komputer berdasarkan media transmisi datanya dibagi menjadi dua. Yang pertama, wireless network, dan yang kedua, wire network. Apa itu wireless network? Wireless network merupakan jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio berfrekuensi 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Jenis-jenis dari wireless network yaitu seperti WPAN, WLAN, WMAN, dan W1. Selanjutnya, wire network. Wire network merupakan jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media penghantarnya. Kabel berbahan tembaga digunakan untuk jaringan LAN, dan kabel berbahan tembaga dan fiber optik digunakan untuk jaringan MAN ataupun WAN. Jenis dari wire network ini ada koaksial, twisted pair, twinaxial, fiber optik. Selanjutnya ada topologi jaringan. Pengertian dari topologi jaringan. Topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan stasiun. Macam-macam topologi jaringan dibagi menjadi 5. Yang pertama ada topologi bus, yang kedua topologi ring atau cincin, yang ketiga topologi star atau bintang, 4 topologi tree atau pohon, 5 topologi mesh. Topologi bus. Topologi bus merupakan WAN yang menggunakan kabel backbone dan semua host terhubung secara langsung pada kabel tersebut. Pada topologi bus, dua ujung jaringan harus diakhiri dengan sebuah terminator. Kelebihan dari topologi bus ini, proses instalasinya murah, biaya instalasinya murah, penambahan node lebih mudah, dan bekerja baik pada skala kecil. Kekurangan dari topologi bus, teknologi lama yang out of date, dan jika kabel putus atau rusak, network lumpuh total. Troubleshooting cukup sukar, serta manajemen network skala besar tidak dapat dilakukan yang bersifat khusus. Protokol yang digunakan merupakan TCP/IP. Selanjutnya ada topologi ring atau cincin. Topologi cincin adalah topologi jaringan yang berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya, sedemikian sehingga membentuk jalur melingkar membentuk cincin. Kelebihan dari topologi ini yaitu hemat kabel dan tidak akan terjadi tabrakan pengiriman data atau collision karena pada saat waktu hanya satu node yang dapat mengirimkan data. Kekurangannya yaitu peka akan kesalahan, sehingga
Jika terdapat gangguan di suatu node, mengakibatkan terganggunya seluruh jaringan dan pengembangan jaringannya lebih kaku. Selanjutnya, topologi star atau bintang. Topologi star merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Topologi jaringan bintang termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. Kelebihan dari topologi star ini, proses instalasinya mudah dan proses troubleshootingnya mudah, penambahan node dengan mudah, manajemen network terpusat dan memudahkan untuk network skala besar. Jika salah satu kabel putus atau rusak, maka network masih dapat berfungsi dan tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Tingkat keamanannya termasuk tinggi. Minusnya, biaya instalasinya cukup mahal, dan jika hub atau switch putus atau rusak, maka network lumpuh total. Selanjutnya, topologi tree atau pohon. Pada jaringan pohon, terdapat beberapa tingkatan simpul atau node. Pusat atau simpul yang lebih tinggi tingkatannya dapat mengatur simpul lain yang lebih rendah tingkatannya. Kelebihan dari topologi tree dapat terbentuknya suatu kelompok yang dibutuhkan pada setiap saat. Dan kekurangannya, apabila simpul yang lebih tinggi kemudian tidak berfungsi, maka kelompok lainnya yang berada di bawahnya akhirnya juga menjadi tidak efektif. Selanjutnya ada topologi mesh. Topologi jaringan ini menerapkan hubungan antar sentral secara penuh. Jumlah saluran harus disediakan untuk membentuk jaringan mesh adalah jumlah sentral dikurangi 1 atau n-1 dengan n merupakan jumlah sentral. Tingkat kerumitan jaringan sebanding dengan meningkatnya jumlah sentral yang terpasang. Jadi jaringan ini kurang ekonomis juga relatif mahal dalam pengoperasiannya. Yang ketiga, OSI layer. Apa itu OSI layer? OSI layer terdiri dari 7 buah lapisan atau layer, di mana masing-masing layer mempunyai fungsi yang spesifik dalam sebuah jaringan. OSI atau Open System Interconnection dapat diartikan sebuah sistem yang terbuka untuk berkomunikasi dengan sistem yang lain. Ini merupakan gambar dari OSI model. Dan ini merupakan tabel pembagian model referensi OSI. Pada layer pertama, ini merupakan physical, dan layer kedua data link, layer ketiga network, layer keempat transport, layer kelima session, layer keenam presentation, layer ketujuh application. Ketujuh layer ini dibagi menjadi ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok physical connection, communication, dan kelompok service. Ini merupakan tabel fungsi dari masing-masing layer, beserta dengan contohnya. Sekian presentasi mengenai jaringan komputer. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.